Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairul Munawaroh, NIM 2020161173, kelas 2 SIA 1, mata kuliah Filsafat Umum, dosen pengampu Amiruddin SPDI MPDI. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang pertarungan aliran filsafat, aliran materialisme versus idealisme. Materialisme merupakan paham filsafat yang meyakini bahwa esensi kenyataan, termasuk esensi manusia, bersifat material atau fisik. Ciri utama dari kenyataan fisik atau material adalah bahwa ia menempati ruang dan waktu, memiliki leluasa, dan bersifat objektif. Karena menempati ruang dan waktu serta bersifat objektif, maka ia bisa diukur atau dikuantifikasi atau dihitung, diobservasi. Alam spiritual atau jiwa tidak menempati ruang, tidak bisa disebut esensi kenyataan, dan oleh karena itu ditolak keberadaannya. Kalau ada peristiwa atau gejala yang masih belum diketahui atau belum bisa dipecahkan oleh manusia, maka hal itu bukan berarti ada kekuatan yang bersifat spiritual di belakang peristiwa tersebut, melainkan karena pengetahuan dan akal kita saja yang belum dapat memahaminya. Bagi aliran materialisme, semua penjelasan harus didasarkan pada data-data yang bersifat inderawi. Jenis lain dari materialisme adalah naturalisme. Disebut naturalisme karena istilah materi diganti dengan istilah alam atau natur atau organisme. Materialisme atau naturalisme percaya bahwa setiap gejala, setiap gerak bisa dijelaskan menurut hukum kausitas, hukum sebab akibat, atau hukum stimulus atau respons. Gejala yang kita amati tidak bergerak dengan sendirinya, melainkan karena adanya sebab-sebab eksternal yang mendahului atau menggerakkannya. Karena sangat percaya pada hukum kuasitas, maka kaum materialis pada umumnya sangat deterministik. Mereka tidak mengakui adanya kebebasan atau independensi manusia. Seorang materialis sangat yakin bahwa tidak ada gerak atau perilaku yang ditimbulkan oleh dirinya sendiri. Gerak selalu bersifat mekanis, digerakkan oleh kekuatan di luar dirinya. Ilmu-ilmu alam seperti fisika, biologi, kimia, kedokteran adalah suatu bentuk dari materialisme atau naturalisme. Jika berasumsi bahan esensi alam semesta, termasuk manusia, dan objek kajian ilmu-ilmu alam sepenuhnya bersifat material, sehingga bisa dijelaskan secara kausal dan mekanis. Akan tetapi, ilmu-ilmu tentang manusia seperti psikolog dan sosiologi pun adalah materialisme. Jika memiliki asumsi bahwa objek kajiannya, yakni perilaku manusia, adalah materi yang menempati ruang dan waktu, bisa diukur dan dikuantifikasi dan bergerak atau berperilaku secara kasual. Idealisme, kebalikan dari materialisme. Menurut aliran ini, kenyataan sejati adalah bersifat spiritual, atau oleh sebab itu, aliran ini sering disebut juga spiritualisme. Para idealis percaya bahwa ada kekuatan atau kenyataan spiritual di belakang setiap penampakan atau kejadian. Esensi dari kenyataan spiritual ini adalah berpikir atau res cogitans. Karena kekuatan atau kenyataan spiritual tidak bisa diukur atau dijelaskan berdasarkan pada pengamatan empiris, maka kita hanya bisa menggunakan metafor-metafor kesadaran manusia. Misalnya, kekuatan spiritual dianggap bersifat rasional, berkehendak, berperasaan, kreatif, dan lain-lainnya. Dengan diakuinya kenyataan sejati sebagai bersifat spiritual, tidak berarti bahwa para idealis menolak kekuatan-kekuatan yang bersifat fisik atau material dan menolak adanya hukum alam. Sebagaimana dikemukakan oleh Hegel, kekuatan fisik dan hukum alam itu memang ada, tetapi keberadaannya merupakan manifestasi dari kekuatan atau kenyataan yang sejati dan lebih tinggi, yakni
yakni roh absolut. Seperti halnya kebudayaan dan kesenian yang merupakan manifestasi lahiriah dari jiwa manusia. Alam fisik pun adalah manifestasi lahiriah dari kenyataan sejati, yakni roh absolut atau Tuhan. Para idealis percaya adanya gerak pada setiap planet maupun hukum alam sudah didesain terlebih dahulu oleh kekuatan spiritual. Sejumlah besar penganut idealisme mempunyai pandangan deterministik mengenai manusia. Mereka menyatakan bahwa roh absolut atau Tuhan adalah bebas dan tak terhingga. Tetapi manusia sebagai bagian atau perwujudan dari roh absolut tidak bebas dan berhingga. Akan tetapi, tidak semua idealis mempunyai pandangan yang deterministik seperti itu. Di antara para idealis banyak juga yang menekankan kebebasan manusia. Ini terutama tampak pada salah satu aliran dari idealisme yang disebut personalisme. Personalisme menekankan bahwa roh bersifat pribadi atau individual. Masing-masing berdiri sendiri-sendiri, sehingga setiap pribadi, setiap individu mempunyai kebebasan untuk mengekspresikan dirinya sendiri. Plato, salah satu tokoh idealis, mengemukakan bahwa hakikat yang paling benar adalah ide. Sebelum ada alam, sebenarnya sudah ada alam ide tersebut. Idealisme juga mengemukakan semua yang ada ini hanya ilusi dan mereka menekankan pada hukum-hukum logika. Demikian yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.